Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku, Ari Wiranda. Yeay. Di video kali ini aku akan membahas seputar info CPNS terupdate tentang cegah penyebaran virus corona. Pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 terpaksa ditunda. Nah, bagi kalian yang kepo dan penasaran informasinya seperti apa, tonton terus video ini sampai habis ya. So, let's get started. Check it out. Masifnya penyebaran virus corona di Indonesia membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Hingga hari ini, hari Selasa, pada tanggal 17 Maret tahun 2020 pagi, Indonesia telah mengkonfirmasi terdapat 134 kasus. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, yaitu Ahmad Yuryanto, di Jakarta pada hari Senin tanggal 17. Yuri mengatakan bahwa dari 134 kasus tersebut sudah ada 8 pasien yang dinyatakan sembuh. Hal itu tentu membuat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS tahun 2019 sedikit terganggu. Sedianya SKB CPNS tahun 2019 akan digelar pada tanggal 22 sampai dengan 23 Maret tahun 2020. Rencananya ditunda. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Humas BKN Bapak Pariono mengatakan bahwa pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 kemungkinan akan ditunda. Penundaan tersebut sebagai bagian dari tindakan pencegahan virus corona yang saat ini tengah digalakkan pemerintah Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan SKB rencananya akan ditunda dari jadwal yang telah ditentukan semula, kata Pariono pada hari Selasa tanggal 17 Maret tahun 2020. Kendati demikian, keputusan resmi dari penundaan tersebut akan diumumkan setelah Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas melakukan pembahasan. Pariono mengatakan bahwa Panselnas akan melaksanakan pembahasan pada hari Rabu tanggal 18 Maret tahun 2020 siang. Adapun salah satu agenda rapat Panselnas nanti adalah membahas kelanjutan SKB. Agenda rapat akan bahas SKB dan evaluasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan SKB kemarin. Imbuh dia seperti itu. Walaupun pelaksanaan SKB akan ditunda, imbuhnya seperti itu, pengumuman hasil SKD akan tetap sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Namun, ada beberapa kementerian atau lembaga yang akan mengumumkan di luar batas waktu yang sudah ditetapkan, atau tetap sesuai jadwal. Tapi mungkin ada K atau L atau kementerian atau lembaga yang mengumumkan di luar tanggal yang sudah ditetapkan. Contohnya Kemenkumham. Jelas Pariono seperti itu. Saat disinggung terkait jadwal pelaksanaan SKB, pihaknya belum dapat memastikan. SKB sendiri akan diikuti oleh peserta CPNS tahun 2019 yang dinyatakan lolos SKD. Mengenai SKB, SKB merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan SKD. Adapun yang berhak mengikuti SKB adalah mereka yang dinyatakan lolos passing grade dan perankingan. Jumlah mereka yang berhak mengikuti SKB adalah jumlah kebutuhan formasi dikalikan dengan 3. Pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat pula berupa yang pertama, tes potensi akademik, yang kedua,
tes praktek kerja. Yang ketiga, tes bahasa asing. Yang keempat, tes fisik atau kesamaptaan. Kelima, psikotes. Yang keenam, tes kesehatan jiwa dan atau wawancara. Dalam hal jabatan yang bersifat teknis atau keahlian khusus seperti pranata komputer, instansi daerah bisa melaksanakan SKB dalam bentuk tes praktik kerja. Instansi daerah hanya diperkenankan menambah satu jenis tes selain SKB dengan cat dan diberikan bobot paling tinggi, yaitu 40% dari total nilai atau hasil SKB. Sehingga bobot nilai SKB dengan cat menjadi 60% dari total nilai atau hasil SKB. Berikut ini adalah tweetan dari BKN. Bunyinya seperti ini ya. Buat kalian sobat BKN yang dari kemarin tanya-tanya terus kapan pengumuman SKD dan gimana SKB-nya diundur atau enggak, yuk simak salah satu unggahan dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Semoga bisa mengobati sedikit kegalauan kalian ya. Hashtag waspada COVID-19. Hashtag menuju Indonesia maju. Dan berikut ini adalah kutipan dari Bima Haria Wibisana, yaitu pengumuman hasil tes SKD tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal. Namun demikian, pelaksanaan SKB rencananya akan ditunda beberapa saat sebagai bagian dari tindakan pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui soal SKB CPNS tahun 2019 ya. Tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS saat ini tengah memasuki tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD. Usai tahapan SKD, selanjutnya adalah tahapan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Apa itu SKB? SKB merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan SKD. Lalu, kapan pelaksanaan SKB? Tanggal 25 Maret hingga 10 April tahun 2020. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau yang biasa kita sebut dengan BKN. Kemudian, siapa yang berhak mengikuti tahapan SKB? Pengumuman peserta SKB berisi jumlah peserta dengan jumlah paling banyak 3 kali kebutuhan formasi jabatan berdasarkan pemeringkatan nilai SKD. Pengumuman sendiri nantinya bisa dilihat melalui web masing-masing instansi. Lalu materi SKB-nya seperti apa? Yang pertama, jabatan fungsional. Materi ini disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional lalu akan diintegrasikan ke bank soal cat BKN. Yang kedua yaitu jabatan pelaksanaan. Materi ini bersifat teknis, akan menggunakan soal SKB yang berhubungan dengan jabatan fungsional terkait. Lalu seperti apa pelaksanaan SKB-nya? Yang pertama, bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB dengan sistem cat bisa menggunakan paling sedikit 3 jenis tes lain seperti tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, tes wawancara, dan tes kesehatan jiwa. Yang kedua, pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan cat. Dalam hal jabatan yang bersifat teknis atau keahlian khusus seperti pranata komputer, instansi daerah bisa melaksanakan SKB dengan bentuk tes praktik kerja. Instansi daerah hanya diperkenankan atau diperbolehkan menambah satu jenis tes selain SKB dengan cat dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai atau dari hasil SKB. Nah, itu dia tadi informasi seputar CPNS terupdate untuk hari ini. Sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen,
dan di-share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.